萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Melihat 5 sosok manusia yang muncul di atas pohon, wajah semua orang di tanah yang kosong tiba-tiba berkerut. 5 orang yang berdiri di pohon itu seluruhnya mengenakan pakaian hitam yang dirancang dengan indah. Jika dari kejauhan, mereka tampak seperti 5 bayangan tinta hitam. Saat mereka berlima muncul, Ki Ganas, yang tidak sedikit pun tersembunyi, merembes keluar dari tubuh mereka. Sebuah kekuatan yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya tampak tertekan, menutupi seluruh tempat terbuka. Kamu benar-benar mengikuti kami ke sini? Setelah kelima sosok itu muncul, ekspresi Leng Bai, yang punggungnya bersandar di batang pohon untuk mengatur napas, berubah. Ini terutama terjadi setelah pandangannya menyapu pria di tengah, yang tubuhnya sebesar gorila. Kami bertemu dengan beberapa siswa baru di jalan dan juga menerima informasi. Laki-laki di antara 5 orang itu, yang sosoknya tinggi dan besar hingga menyebabkan orang lain merasakan tekanan, menjawab. Segera, matanya melirik Su Xiao yang terluka dan 2 lainnya sebelum dia tersenyum dan berkata, sangat tidak terduga bahkan kalian bertiga dikalahkan oleh siswa baru ini. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kalian berlatih di Akademi Dalam. Kata-kata ini, dari pria yang disapa sebagai Sahatai oleh Leng Bai, menyebabkan wajah Leng Bai dan 2 lainnya memerah. Sesaat kemudian, dia mendengus dan berkata, mahasiswa baru tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lalu. Apa salahnya dikalahkan? Aku akan menyelesaikan sisa masalah ini. Namun, kamu lebih baik melupakan tentang aku akan mengembalikan energi api kepadamu setelah seluruh kegagalan ini selesai. Ini karena kalian semua tidak memiliki kemampuan untuk melindungi barang-barang kalian sendiri, jadi kalian tidak bisa menyalahkan orang lain. Satai melambaikan tangannya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan, yang memegangi pedang yang berat. Kejutan melintas di matanya saat dia bertanya, kamu Xiao Yan? Mampu mengalahkan Su Xiao dan yang lainnya pada usia seperti itu. Tidak heran kamu bisa mengumpulkan semua siswa baru bersama-sama. Kamu seharusnya menjadi iblis hitam dari apa yang disebut penghenti jahat hitam putih. Xiao Yan bertukar pandang dengan Satai saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Saat dia berbicara, tatapannya perlahan menyapu 5 bayangan hitam. Hatinya secara bertahap tenggelam. Dia menyadari bahwa masing-masing dari mereka pada dasarnya memiliki kekuatan yang mirip dengan Leng Bai. Pria bernama Taisa bahkan lebih menakutkan. Jika Xiao Yan menyelidiki dengan benar, orang itu kemungkinan besar adalah orang yang kuat di puncak kelas Dado Usi. Kamu bisa memanggil kami grup Iblis Hitam. Aku adalah pemimpin kelompok, Taisa. Taisa membuka mulutnya dan tersenyum. Gigi putihnya memancarkan dinginnya binatang buas yang memamerkan taringnya. Dia menatap langsung ke Xiao Yan dan berkata, biarkan aku memberitahumu kabar baik. Masalah siswa baru yang merampok energi api, siswa yang lebih senior beberapa hari ini telah sampai ke Akademi Dalam. Saat ini, kamu, Xiao Yan, sudah memiliki reputasi yang cukup baik di Akademi Dalam bahkan sebelum kamu memasukinya. Sudah ada sejumlah siswa Akademi Dalam yang berlari ke sini, menunggu kalian semua pergi. Jika kalian semua benar-benar berjalan keluar dari hutan sambil membawa begitu banyak energi api, kalian dan kelompok siswa baru ini akan benar-benar menjadi terkenal di Akademi Dalam. Xiao Yan tetap diam dan tidak menanggapi kata-kata Taisa. Tentu saja, sebagai salah satu dari 2 kelompok terakhir dalam kompetisi berburu energi api tahun ini, tugas kita adalah untuk menjatuhkan semua siswa baru yang seperti duri yang muncul. Makanya, kalau mau jalan-jalan lancar masih bisa. Serahkan kartu kristal apimu dan aku jamin bahwa aku tidak akan memaksa. Bagaimana? Taisa tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. Tidak ada pilihan lain?
Xiao Yan perlahan menghela nafas saat dia bertanya. Ya, ini satu-satunya. Satai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tatapannya menyapu satu putaran ke siswa baru di bawah dan berkata, jika kamu masih bisa mengumpulkan 40 siswa baru dengan kekuatan tempur penuh mereka, hanya Black Demon Group saja yang benar-benar akan kesulitan menelan kalian semua. Sayangnya, bagaimanapun, setelah kelelahan melawan Su Xiao dan yang lainnya sebelumnya, pada dasarnya kelompok siswa barumu ini tidak menimbulkan ancaman bagi kami, selama aku mengalahkan beberapa dari kalian. Xiao Yan menyipitkan matanya. Tangan, yang dia gunakan untuk memegang Heavy Xuan Ruler, perlahan mengencang. Di sisinya, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Ha maju selangkah. Mengikuti di belakang Xiao Yan, 10 siswa baru yang tersebar yang napasnya sedikit lemah, mengatupkan gigi dan menyerbu ke arah Xiao Yan setelah ragu-ragu sejenak. Momen ini tidak memungkinkan mereka untuk mundur. Lagi pula, mereka tidak akan berpikir bahwa Satai ini, yang penampilannya bukan tipe yang baik hati, akan melepaskan mereka dengan energi api di tangan mereka jika Xiao Yan dan yang lainnya dikalahkan. Mengapa? Apakah kamu ingin bertarung sampai mati hanya untuk membalas? Taisa mengangkat alisnya saat melihat tindakan mereka. Senyum dingin yang pekat muncul di wajahnya yang kasar. Sepertinya kalian semua masih menyimpan harapan pada kekuatan kalian. Hehe, kami tidak menyerang siapapun selama hampir 3 hari di dalam hutan sialan ini. Tangan kami sudah mulai gatal. Tunggu. Saat Satai memutar tinjunya, tiba-tiba terdengar teriakan. Alis pembentuk sedikit menyatu saat tatapannya mengikuti suara itu dan melihat ke atas, hanya untuk menemukan seorang pemuda tampan mengenakan pakaian putih. Tatapannya menyapu wajah pemuda itu dan merasa itu sedikit familiar. Kakak Satai, apakah kamu masih mengingatku? Kita bertemu terakhir kali ketika kamu keluar cuti dengan sepupuku yang lebih tua Bai Feng. Bai Shan memegang tombak panjang di tangannya saat dia menangkupkan tangannya ke arah Taishan dan berbicara sambil tersenyum. Bai Feng? Kamu adalah Bai Shan. Satai terkejut saat mendengar nama Bai Feng. Ketakutan melintas di matanya. Segera, tatapannya berhenti di wajah Bai Shan saat dia akhirnya ingat sebelum berbicara dengan cara seseorang yang baru saja menyadari sesuatu. Haha, itu benar. Bai Shan tersenyum saat dia menjawab. Dia akhirnya menghela nafas lega ketika mendengar Satai menyebut namanya. Kamu juga bagian dari kelompok siswa baru ini? Satai melirik posisi Bai Shan. Dia tampaknya telah memahami sesuatu saat dia berbicara dengan makna yang lebih dalam. Ya. Bai Shan tersenyum canggung dan mengangguk. Dia memutar bola matanya dan berkata, Kakak Taishan, aku ingin tahu apakah karena kakak sepupuku kamu bisa. Karena Bai Feng, aku bisa membiarkanmu pergi. Aku memiliki beberapa hubungan dengan dia. Aku tidak akan menyerangmu. Satai melambaikan tangannya dan tersenyum saat dia menjawab sebelum Bai Shan menyelesaikan kalimatnya. Bai Shan agak tumpul ketika dia diinterupsi oleh Taisa. Sudut tatapannya melayang ke Xiao Yan dan yang lainnya. Dia baru saja berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika dia secara tidak sengaja melihat sedikit rasa dingin di alis Satai. Hatinya segera menjadi takut. Bai Shan, kamu hanya perlu menjaga dirimu apapun yang terjadi. Meskipun aku adalah pemimpin kelompok Black Demon Group, aku juga harus bertanggung jawab atas teman-temanku. Aku sudah cukup memberi Bai Feng wajah dengan membiarkanmu pergi. Kamu juga harus mundur selangkah. Satai perlahan berkata. Nada peringatan dalam suaranya sangat jelas. Ekspresi Bai Shan sedikit berubah saat mendengar ini. Dia segera pulih dengan cepat dan mengangguk. Baiklah, kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Taisa melambaikan tangannya ke arah Bai Shan dan memerintah. Bai Shan sedikit ragu ketika mendengar ini. Bai Shan, kamu ingin menjadi desertir dan melarikan diri? Hu Jia, yang telah menonton dengan dingin di sela-sela, segera mengerutkan kening dalam-dalam saat dia dengan dingin berteriak ketika dia melihat keraguan Bai Shan. Aku dianggap pembelot hanya karena aku tidak melawan musuh dengan kalian semua? Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kita adalah grup? Di antara kita hanyalah interaksi timbal balik di mana kita akan menerima apa yang kita butuhkan. Apalagi pemenang terbesar dari transaksi ini masih Xiao Yan. Beberapa dari kita berjuang sampai mati dan menjadi sangat lelah, tetapi dia telah mengambil semua hal baik. Bai Shan langsung menjadi geram saat mendengar Hu Jia. Dia tidak bisa lagi menahan kecemburuan dan keengganan di dalam hatinya. Kamu, Hu Jia juga menjadi marah atas jawaban Bai Shan.
Tanpa kepemimpinan Xiao Yan, bisakah kamu mencapai titik ini? Dengan hanya kamu sendiri, kamu akan dikalahkan oleh kelompok siswa yang lebih senior yang kamu temui. Tidak usah mengatakan apa-apa lagi. Karena dia ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Sejak awal, grup kita ini untuk sementara dibentuk. Tidak ada kekuatan yang mengikat. Setiap orang bebas untuk pergi. Kita mungkin tidak akan kalah bahkan tanpa dia. Xiao Yan, yang berada di samping Hu Jia, menariknya ke belakang dan berbicara. Dia sudah tahu bahwa Bai Shan sangat tidak puas dengannya. Dia cepat atau lambat akan menjadi momok jika dia dipaksa untuk tetap berada di grup. Sekarang dia ingin pergi sendiri, itu akan menghilangkan masalah bagi Xiao Yan untuk waspada terhadapnya. HMPH. Hu Jia mendengus. Dia dengan dingin menatap Bai Shan dan tidak bisa menahan rasa jijik di hatinya. Tipe orang yang paling dia benci adalah tipe orang yang akan melarikan diri di saat-saat terakhir dan meninggalkan teman mereka karena ketakutan setiap kali musuh yang kuat mendekat. Dibandingkan dengan Bai Shan, Hu Jia tiba-tiba merasa bahwa Xiao Yan jauh lebih enak dipandang. Wu Hao mengangkat kepalanya sedikit. Ada beberapa penghinaan yang terkandung di dalam mata yang dia gunakan untuk melihat Bai Shan. Baiklah, kalian semua bisa mengikutinya. Tuan muda ini tidak akan menemanimu. Mata para siswa baru itu juga melontarkan pandangan jijik. Itu menyebabkan wajah Bai Shan sedikit berkedut. Dia menatap Xiao Yan dengan kejam sebelum melambaikan tangannya. Tubuhnya melompat dan melesat ke dahan pohon sebelum akhirnya memasuki hutan dan menghilang. Xiao Yan mengangkat kepalanya saat dia melihat hutan tempat Bai Shan menghilang. Tatapannya menatap langsung ke arah Taisa. Meskipun kepergian Bai Shan memang menyebabkan kekuatan bertarung mereka sangat terpengaruh, masih mustahil baginya untuk menyerahkan energi api begitu saja. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa temanmu itu tidak bisa hadir. Suara Bai Leng yang mengandung sedikit penghinaan perlahan terdengar dari samping. Akui saja kekalahanmu. Grup Taishan bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Apalagi rekanmu sudah pergi. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa kata-kata Leng Bai adalah benar, dia tidak mereda sedikit pun. Dia tersenyum saat tatapannya menatap langsung ke arah Taishan. Beberapa saat kemudian, suara yang tenang menyebabkan hati yang agak dingin dari siswa baru yang hadir. Dari hasil musuh yang kuat muncul, sekali lagi dipenuhi dengan api dan niat bertarung. Karena aku sudah mengumpulkan semua orang bersama-sama, kita harus secara alami membawa mereka untuk maju dengan sukses. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, aku, Xiao Yan, tidak akan mundur selangkah. Karena itu, ayo berjuang! Suara tenang Xiao Yan bergema sedikit di dalam pembukaan hutan, tetapi itu berhasil menyebabkan darah panas para siswa baru yang berdiri di belakangnya mendidih. Niat bertarung mereka melonjak ke dada mereka. Terlepas dari apakah mereka berhasil atau gagal, selama mereka berusaha sekuat tenaga, setidaknya mereka akan memiliki hati nurani yang bersih. Paling buruk, mereka akan diremukkan ke tanah, artinya mereka tidak akan banyak menderita. Saat mereka berpikir dengan cara ini di dalam hati mereka, ke-15 murid baru, yang nafasnya berat juga mengangkat kepala mereka. Mereka dengan ganas menatap Satai dan 4 orang lainnya di atas pohon, tidak lagi memiliki sedikit pun rasa takut di hati mereka. Hehe, kamu punya tulang punggung. Karena ini masalahnya, biarkan kelompok iblis hitamku mencoba dan melihat bagian mana dari kelompok siswa barumu ini, yang telah mengguncang seluruh akademi dalam, yang luar biasa. Kejutan melintas di mata Satai saat dia menatap Xiao Yan, yang sebenarnya tidak memiliki rasa takut sedikit pun saat menghadapi kelompok yang kuat dan bahkan berhasil mengumpulkan keberanian di hati orang lain. Dia mengangguk sedikit. Meskipun perlawanan Xiao Yan akan membawa masalah baginya, dia, yang telah berkerumun di arena pertarungan akademi dalam sepanjang tahun, merasakan kekaguman terhadap orang-orang keras kepala seperti ini jauh di dalam hatinya. Paling tidak, tindakan Bai Shan meninggalkan temannya dan pergi lebih awal membuatnya jijik. Tentu saja, dia hanya akan menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya dan tidak akan mengucapkannya dengan keras. Saat kata-kata Satai terdengar, 5 kekuatan dahsyat keluar dari tubuh 5 orang itu dan menyelimuti darah itu. Tekanan yang kuat menyebabkan hati para siswa baru, yang baru saja dipenuhi dengan niat bertarung, sedikit tenggelam. Xiao Yan menghembuskan napas dalam-dalam saat dia merasakan kekuatan yang telah jatuh. Dia menoleh dan berkata dengan suara yang dalam kepada semua orang, kalian semua berhati-hatilah. Aku akan menangani Satai.
Xiao Yan gege, aku khawatir Taisa sudah memiliki satu kaki di kelas Douling. Peluang kemenangan dalam pertarungan ini tidak terlalu besar. Namun, jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu dengan paksa seperti yang kamu lakukan di kompetisi kualifikasi, kerusakan pada tubuhmu akan menjadi sedikit terlalu besar. Sun Er berbicara dengan cemas. Dia jelas mengerti betapa seriusnya cedera yang diterima Xiao Yan di tubuhnya setelah dia meningkatkan kekuatannya ke titik di mana dia bisa bersaing dengan Douling yang kuat. Jika dia tidak beruntung dan secara kebetulan meningkatkan kekuatannya hari itu, kemungkinan dia membutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk kembali ke kondisi puncak. Tidak masalah. Aku akan mencoba yang terbaik untuk tidak memaksa meningkatkan kekuatanku. Aku masih bisa melawannya dengan mengandalkan hal-hal lain. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia juga memahami dengan jelas bahwa sementara Skyfire Tree Mysterious Change mungkin dapat membuatnya meningkatkan kekuatannya ke titik di mana dia dapat bersaing dengan Douling yang kuat untuk waktu yang singkat. Energi liar seketika yang meletus dari Heavenly Flame memang menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada bagian dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak akan menyentuhnya jika dia tidak perlu menggunakannya. Selain itu, bahkan jika dia tidak menggunakan Skyfire Tree Mysterious Change, dia percaya bahwa dia tidak akan dikalahkan oleh tangan Satai dalam beberapa pertukaran. Bagaimanapun, kamu harus tetap sedikit lebih berhati-hati. Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat desakan Xiao Yan. Tatapannya beralih ke 5 orang di pohon dan berkata dengan lembut, Hu Jia dan Wu Hao sudah melemah dari pertarungan sebelumnya. Aku khawatir mereka masing-masing hanya dapat menangani satu orang. Selain itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Aku juga dapat memblokir satu orang. Namun, pihak lain masih memiliki satu orang. Hu Jia dan Wu Hao hanya bisa mengangguk tanpa daya ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Bagaimanapun, apa yang dia katakan benar. Aku sedikit lebih baik. Tapi sepertinya Wu Hao tidak memiliki banyak douki yang tersisa setelah menjalani pertarungan langsung dengan Xiao Yan sebelumnya. Meskipun pil obat Xiao Yan memang memberikan bantuan, sudah pasti tidak mungkin untuk pulih sepenuhnya dalam waktu singkat ini. Selain itu, beberapa lawan kita kali ini tidak lebih lemah dari Xiao Yan. Hu Jia menghela nafas. Kamu seharusnya tidak terlalu khawatir. Dia tidak akan bisa mengalahkanku setidaknya selama 10 menit. Wu Hao berkata dengan suara rendah. Sebaliknya, sepertinya kita hanya bisa membiarkan siswa baru memblokir satu orang terakhir. Kamu bisa tenang. Meskipun tidak banyak douki yang tersisa, kami memiliki cukup banyak orang. Orang itu tidak akan bisa menghabisi kita dalam waktu singkat. Selama senior Xiao Yan atau siapapun dari kalian menghabisi lawan, kita akan dapat memperoleh keuntungan dalam pertempuran ini. Salah satu siswa baru tertawa dan memimpin untuk membuka mulut untuk berbicara ketika dia mendengar percakapan dari kelompok Sun Er. Itu benar. Kami dapat memblokirnya untuk sementara. Namun, faktor penentu dari kemenangan akhir pertarungan terletak pada senior Xiao Yan dan tanganmu. Dengan kondisi kita saat ini, aku khawatir kita akan benar-benar kesulitan mengalahkan Dadousi bintang 5 atau 6. Lagi pula, kekuatan kita hanya sekitar 8 atau 9 bintang Dousi. Beberapa siswa baru juga tertawa dan mengikuti apa yang dikatakan. 15 siswa baru di tanah kosong berteriak serempak. 15 kekuatan milik Dousi bintang 8 atau 9 menyebar dari dalam tubuh mereka dan menciptakan kekuatan yang cukup besar. Lakukan yang terbaik, senior Xiao Yan, kalahkan mereka. Cukup banyak siswa baru di kedua sisi, yang telah kehilangan kekuatan bertarung, juga menopang tubuh mereka dengan susah payah saat mereka bangkit dan berteriak keras, bersorak pada kelompok Xiao Yan. Senyum terangkat di wajah Xiao Yan saat dia melihat semangat mereka. Dia memegang penguasa Xuan berat dengan tangannya dan bertukar pandang dengan Sun Er dan 2 lainnya. Segera, 4 sosok manusia melesat ke 4 arah yang berbeda. Aku akan menangani Xiao Yan. Masing-masing dari kalian akan menghadapi salah satu dari 3 yang tersisa. Yang lainnya akan menghabisi siswa baru itu. Setelah itu cepat ganti target untuk membantu yang lain. Satai melambaikan tangannya dan berteriak saat keempat orang itu menyebar dan mundur. Ya! 4 suara rendah dan dalam terdengar dengan teratur.
Saat suara-suara itu terdengar, 5 sosok manusia dengan lembut menekan cabang-cabang pohon dan segera berubah menjadi bayangan hitam. Mereka turun seperti kelelawar yang sedang berburu mangsanya di malam yang gelap dan dalam 2 napas, muncul di depan Xiao Yan dan 3 orang lainnya yang telah menyebar dan mundur. Orang tambahan itu langsung menyerbu ke arah kelompok siswa baru yang terdiri dari 15 orang. Douki yang kuat segera meledak ke segala arah. Kaki Xiao Yan menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya, yang maju ke depan tiba-tiba terhenti. Tatapannya menyipit saat dia menatap Satai yang muncul di depannya. Aura dominan samar yang dipancarkan dari perawakan tubuh yang tinggi, kuat dan agak berbeda dari siswa lain menyebabkan alis Xiao Yan berkerut erat. Orang ini memang lawan yang kuat. Pertarungan akan segera dimulai. Aku tidak akan memandang rendah kamu terlepas dari alasan apapun. Ini karena begitu seseorang memiliki mentalitas seperti ini, dia biasanya tidak dapat memperoleh energi api apapun di dalam arena pertarungan akademi dalam. Satai memutar lehernya sedikit. Douki berwarna agak gelap keemasan perlahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu mengelilinginya sampai dia tampak seperti dipahat dari logam, menyebabkan penampilannya tampak sangat mendominasi. Emas Douki? Orang ini benar-benar mempraktikkan Douki dari afinitas ini? Alis Xiao Yan berkedut saat dia melihat Douki keemasan gelap di permukaan tubuh Satai. Jenis Douki ini sangat langka. Kekuatan serangan dan pertahanannya sangat kuat. Jika bukan karena orang yang berlatih Douki ini. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.